Udah nih. Oke, sekarang kita ngopi nih, ngobrol bareng Pican, bareng Neru, tapi nggak ada Pican. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Pican bener-bener. Kayak daftar kerja kayak dia di sana. Iya. Tapi dia tuh bikin lama karena dari satu kegiatan sama kegiatan lain tuh nggak ada break. Oh, nggak ada satu hari dia nggak ngapa-ngapain gitu. Bukannya malah makin lama kalau satu hari. Kan jadi libur kan, misalnya kegiatan besoknya dilusain gitu. Jadi makin lama kan? Kayak misalnya kalau gue kan ngeliatnya dari ininya aja nih, dari story Instagramnya. Iya, story-nya. Dari kerja, tahu-tahu Instagram berikutnya Jepang gitu. Iya. Kayak nggak ada istirahatnya. Orang Jumat aja masih ada kerjaan tuh kemarin dia caranya Jak FM titik kumpul. Jumat tuh Cing, itu baru balik dari mana tuh dia Jumat? Dari yang naik kuda. Itu abis sama Wancoy. Ada tuh ya, abis itu kerja itu tiba-tiba minggu malam udah di karaoke. Iya, karaoke sama saya tuh. Terus wah, ini kalau nggak kaya sih bener gagal sih kayaknya. Nah, bener loh. Kalau nggak kaya raya nih berdua gagal. Wancoy sama Bang Pica, sama Bang Pica. Wancoy masih gue lihat ada main biliarnya. Ada me time-nya gitu. Dari story-nya sih. Iya, ada dia main biliar sama Ustadz Jojo. Iya sih. Pican nggak ada dia. Kayak balik pergi lagi. Iya. Nah sekarang dia lagi liburan sih. Iya, ini kan berarti salah satu me time yang ditunggu-tunggu sama istrinya. Iya kan. Ninggalin 3 anaknya, gue mah bingung. Kok bisa dia ninggalin? Nah, berarti itu parenting yang bisa dicontoh, Cing. Kayak parenting yang bisa dicontoh, kayak ini gimana ya cara ninggalin 3 bocah gitu. Tapi kan bocah pasti mikir, kok enak-enakan berdua nggak diajak gue ke Jepang. Kan anak kecil nggak tahu, masa mau dijelasin kita butuh me time. Iya sih. Abah sama ibu perlu me time, kan belum ngerti. Iya juga. Jadi kayak ditinggalin anaknya. Tapi Camde pernah ninggalin anak dua? Pernah. Terus ngomongnya tapi gimana? Kan udah gede. Oh, pas udah gede sekarang? Iya, udah gede. Lah masa nggak nanya, makin gede bukannya kan ngerti? Iya, kalau ini udah ngerti. Gue nonton Rolling Stones. Di Inggris? New Jersey. Di mana sih tuh? Di Jersey baru. New Jersey baru. Bang. Kalau di Indonesia nggak enak ya? Iya. Di sampingnya New York. Oh, di Amerika berarti? Di Amerika. Tapi dia tahu karena gue suka sama Rolling Stones. Jadi biarin aja dah. Gitu. Dan nggak terlalu lama juga. Seminggu. 11 hari. 11 hari. 11 hari aman. Iya, kalau gitu sih kan kayak daripada keburu nanti Rolling Stones yang nggak ada. Iya. Udah dikejar dah nonton. Soalnya ada waktunya. Iya, dia ngerti. Karena gue ajak juga nggak mau. Karena dia kagak suka. Waktu gue ajak nonton Queen, pada mau. Karena dia suka Queen pada. Lah, Queen yang main siapa? Lagi itu? Adam Lambert ininya, vokalisnya. Oh, vokalisnya Adam Lambert, ya. Brian May-nya main? Brian May main. Wih, di mana? Tapi kayaknya udah di Tokyo. Tapi kayaknya ada yang main gitar lagi di belakang. Kayak udah gak kejar gitu ininya. Ya, udah beda gitu. Tapi yang kita nggak lihat Brian May-nya aja deh. Brian May-nya aja, ya. Queen lah yang penting, ya. Oh, berarti ini dari band-band yang... Nih, tinggal si Beatles. Metallica di mana waktu itu? Metallica 2012 Jakarta. 2012. Dua-duanya gue nonton. Yang kerusuhan nonton, Cing? Kerusuhan nonton. Yang Bulungan? Bulungan. Iya dong. Bukan. Lebak Bulus. Iya. Nonton tuh, Cing? Mobil yang kebakar mobil radio gue. Salah satunya. Wah. Tapi dari radio tuh waktu itu dari kantor. Dari kantor. Nonton tuh. Nonton Metallica. Gondrong tuh. Iya. 2012 kan akhirnya dapat izin lagi dari Pak Jokowi kan. 2012 ya itu ya? Iya, pas Pak Jokowi jadi yang dikasih gubernur. bas ya? Iya. Yang dibalikin. Emang iya? Katanya dibalikin ya? Ke itunya, ke Limp Bizkit. Ngapain ngasih ke temennya Fred Durst? Oh, udah Beatles doang kan tinggal kemarin terakhir. Paul di Sydney gue nggak tahu.
Kan si Danila, terus si Bilal. Pada kesini ya? Iya, Adamnya Perunggu. Itu kan nonton di Sydney, Cing. Ya gue nggak tahu tuh pas gue lihat, ada. Nanti gue mau kejar lagi. Oasis mah enggak ya, Cing bilang. Udah enggak gue tuh. Kan Patra nih lagi nonton Oasis nih. Bang Patra nih udah nonton. Berarti kalau ini tayang udah nonton di Sydney. Jadi ada Sydney, Brisbane, sama Melbourne kalau nggak salah. Di Australia 3 tempat tuh kalau salah si Oasis. Oasis gue kurang. Bon Jovi, oke tuh. Oasis tuh kan udah bukan zaman gua, kayaknya. Udah umur berapa tuh pas Oasis? Oasis tahun berapa sih? Kan kayak 90-an sampai 2000 tuh. Abis itu sampai 2000 ke berapa gitu. Era Britpop. Tahun itu baru 20 tahun sih sebenarnya, tapi masih terpapar sama yang rock heavy metal itu tuh gue tuh. Skid Row, si Bon Jovi, ya. RM juga gue taunya Manatu yang Losing My Religion ya. Itu mah iya. Yeah. Losing My Religion. Iya, itu Pak itu. Friday I'm in Love, The Cure. Itu doang gue taunya. Iya. Oh, tapi kalau udah pernah nonton band-band kayak Rolling Stone, Queen, atau Metallica sih sukses berarti. Aromanya nggak bisa gue lupa. Bridging lo kan tuh. Bridging ke aroma dan memori. Karena kalau gue ngeliat ini, memang memori tuh langsung, kalau ngeliat ini misalnya, gue langsung ingat waktu nonton. Ini Queen gue ingat waktu di Tokyo. Kalau ngeliat Metallica gue ingat Lebak Bulus sama GBK. Wah, tapi Metallica 2 kali sih. Iya. Gue sih Metallica cuma 2 yang gue pengen denger lagunya. Enter Sandman sama Sad But True. Oh, Sad But True. Iya. Oh, kenapa? Kan dari sekian banyak lagunya 2 doang, habis itu pulang. Setelah itu gue pulang. Udah gue. Nah, gue Metallica cuma tahu Black Album, gue yang tahu semua lagunya ya. Tapi nggak semua dibawain kan? Nggak semua dibawain. Sama lagu-lagu sebelumnya yang ngetop banget lah, tahu Master of Puppets ya. Master of Puppets. Terus Sick and Destroy. One terus. One ada nggak sih? Teng apa tuh? Nothing Else Matters. Ya, itu kan pasti dibawain tuh. Tapi Cing, ternyata nyokap gue pernah nonton ini, Cing. Nonton Sepultura dulu di Ancol. 10 Tuntutan Rakyat. Udah siap ternyata sambil minum 10 Tuntutan Rakyat. Kayak gak siap. Sepultura di Ancol kalau nggak salah dari kantor. Iya, pernah datang dia. Iya, nyokap tuh pernah nonton, Cing, ternyata. Nyokap lu suka gitu? Enggak, dari kantornya dapet. Kayaknya ada kerja sama atau gimana gitu. Nonton dah, apaan itu aja Sepultura. Terus apaan nih band metal, kira pulang dia. Nggak ngerti kan, karena musik begitu kan. Nyokap lu tapi seneng musik? Biasa aja. Ya. Bokap yang... Kok dari kantor apaan? Lupa apaan kantor. Pokoknya dari teman-teman kantornya dah. Apa pacaran kali, nggak ngerti juga sih dulu ya. Sepultura? Iya, Sepultura. Terus juga aneh kalau misalnya pacaran masa ngajak nontonnya Sepultura. Iya, siapa tahu. Wah. Dia ngarah pulangnya. Maksudnya, gue ajak dia juga gak betah nih, pulang duluan gitu, baru jalan. Iya juga sih. Tapi kalau kayak orang pacaran nonton konser tuh kayak, kalau saya sih belum pernah nyobain ya. Pernah sih sama pacaran nonton konser. Pernah. Tapi kalau ngelihat ada orang yang bisa sampai ngejar konser pacaran berdua itu hebat sih menurut saya sih. Ngejar konser apa ngejar berduanya tuh? Kalau menurut lo? Kalau pacaran ngejar konser apa? Kayaknya salah satu ada yang ngincar konser, salah satu ngincar berdua. Iya. Entah yang cowoknya suka, ceweknya jadi disuka-sukain, nanti berdua dah sama cowok gue gitu. Betul, iya. Gue termasuk penonton konser 90-an gue. Maksudnya? Siapapun yang datang ke Jakarta gue nonton karena ditugaskan oleh radio. New Kids on the Block aja gue nonton. NKOTB nonton. NKOTB. Richard Marx. Terus Michael Sturrock. Michael Sturrock udah bukan zaman. Kesini dia datangnya. Baru tahun-tahun segini. Kate Martin jadi orang Indonesia. Kate Martin ya, Because of You ya. Because of you my life has changed. Ayo pergi ke bioskop. Tapi kita mau ngomongin aroma nih. Aroma apa tadi? Aroma dan memori. Aroma dan memori.
Tapi setuju, Cing, sama aroma dan memori. Setuju. Ini gue setuju karena gue mengalaminya sendiri. Aroma apa yang paling jadi? Satu, kalau gue mencium parfum 18 Eichner. Wah, betul bokap. Benar, bokap. Gue ingat bokap langsung. Masalahnya bokap saya pakai itu, Cing. Eichner itu. Coba lihat 18 Eichner deh. Yang X limit. Coba 18 Eichner. 18 tulisannya gimana ya? 18 parfum. Ya. Tuh 18 Eichner tuh. Yeah. Nah itu X limit kan, bener kan? Bokap nih, nggak tau nih bokap. Masa, berarti Cing Abil bokapnya gaul juga ya? Dari dulu pakai ini dia. Gue inget bokap gue tuh. X limit ini kayaknya dari saya kecil deh. Bapak emang ini ya? Tapi enak banget, Cing. Iya. Enak gue banget. sering nyolong-nyolong masalahnya untuk pakai ini. Buat pacaran. Yoi. Saya juga sering SMA, nyolong. kuliah gue nyolong-nyolong pakai ini. Nah ini gue inget banget bokap gue. Aduh sama lagi. Gue pasti inget bokap gue nih gitu. Iya. Masih ada sih yang pakai? Masih lah. Ini harganya kalau nggak salah sekarang 1,5an, 1,4 ya. Kayak seharga apa namanya? 212 Men. Ada tuh. Parfum itu juga rada jadul tuh, Cing, 212 Men. Aksi bela Islam. Itu 212 kan? Oh iya juga ya. Iya. Tapi ada parfum 212 212 ya ada. 212 coba. 212 tapi ada Men sama Sexy Men. Nah, kalau Men sama Sexy Men. iya, tapi yang enak itu kalau menurut saya ya. Yang kaleng ya? Yang bentuk Itu bentuknya bulat gitu, Cing. Iya. Jangan yang Sexy Men, yang Men aja. Yang Sexy Men? Rada Kayak Sexy Men, kayak botolnya merah, saya nggak suka. Kalau yang abu-abu bagus. Iya, iya. Tuh. Ininya biru ya, gue ingat. Iya. Ada Sexy Men ya? Ada Men. Ada Men. Ada Men 2 pokoknya. 212 Sexy Men. Nah, tapi paling enak yang 212 Men aja. Ini harganya 1,3an sekarang. Terakhir beli tuh. Ada Paco Robana coba. Wah, itu juga jadul lagi, Paco Robana. Hah? Itu juga lumayan. Paco ya. Paco Robana. Kayak C-nya 2 deh. Coba. Nah, ini soalnya botolnya kayak emas batangan. Ya kan, jadi ikonik tuh. Iya. Terus apa lagi ya, kalau inget parfum itu inget bokap, Davidoff. Davidoff Batang, Davidoff apa gitu namanya? Coba Nah, Davidoff. Iya, Davidoff, inget bokap juga. Bokap lo pakai itu juga? Pakai. Pokoknya gara-gara bokap tuh kayak gitu. Nah tuh. iya, gue ingat juga nih. Pokoknya gara-gara bokap tuh kan senang banget parfum gitu, mungkin karena dari kerjaannya kali ya, ketemu orang-orang gitu. Jadi pakai parfumnya yang strong. Yang outnya kenceng segala macem. Sama ada satu parfum namanya Drakkar Noir, Cing. Drakkar juga ada sering. Wah, gue denger Drakkar Noir ya. Karena kakaknya nyokap kan dia kepala pramugara gitu, tapi yang ikut terbang apa ya, perser ya bahasanya ya. Pokoknya kepala pramugara gitu, Cing, di Garuda. Jadi, kakinya bukan dia. Hah? Maksudnya dia kepalanya doang, kakinya pramugari. atasnya jas, bawahnya rok. Dia kepala pramugara, cuman badannya pramugari. Iya. Ya kan dia kan wangi banget pasti ya, pramugari wangi banget kan, semprotnya pas dilihat tuh, oh parfumnya emang lahiran segitu sama-sama tuh semuanya tuh. Sekarang mah banyak ya kalau ini. Jadinya ingat waktu pas kecil bokap mau berangkat kerja, kalau pakai parfum ini. Terus kalau habis itu baunya kan bisa ninggal tuh. Iya. Wah, ini itu ngingetin masa kecil sih. Iya. Kalau gue tercium aroma si 18 Eichner ini, yang teringat bokap gue cuman sama spesifik lemarinya. Gue inget nih bentuk lemarinya nih sekarang. Bentuk lemari bokap gue tempat nyimpen parfumnya di sela-sela tumpukan baju. Tuh. Biar gak diambil anaknya. Iya, tapi tahu gue. Dompetnya gue tahu. Oh, kalau itu sih. Lo pernah nggak nyolong duit di dompet bokap? Jujur lo. Nggak pernah. Pernah? Nggak berani. Soalnya bokap rada ini sih, rada apa ya, militerisasi juga sih kayak dia. Rada, kita digeblegin beneran, Cing. Jadi nyolong tuh nggak berani, paling kayak misalnya ngambil uang apa gitu, dikentit dikit. Misalnya dikasih 30.000, ambil goceng dah, bilang gocengnya jatuh. Lah. Tapi kalau ngambil dari dompet gak berani. Gue ngambil dari dompet gue. Dompet bokap gue pernah ngambil. Tapi bokap pas lagi ngerokok gitu ngambil ini sih, enggak. Di belakang. Bukan apa nyopet, tuh? Itu nyopet. Iya, apaan tuh? Apaan tuh, Pak?
Enggak kayak gitu. Dia gantung celananya, lengkap dengan dompet. Oh, kirain yang di kantong-kantong kan suka tuh ninggalin tuh. Di dompet itu deg-degan banget gue. Deg-degan banget bener. Karena gimana ya ini posisinya ya. Kamar bokap nih ya. Kita buka pintu. Nah di pintunya ini gantungan celana. Iya. Nah di sebelah dinding sebelah sana itu kaca. Jadi bisa orang luar bisa lihat. Nah itu deg-degannya tuh. Deg-degan banget bener. Morning. Iya. Matiin aja. Kaget gue. Ya baru ditaro. Udah. Kanifa. Aroma gue kalau kucing. Akhirnya kita ketemu kucingnya. Iya. Yang makan Kanifa. Jadi selama ini kita promosiin ternyata kucingnya kan udah gede tadi gemuk. Iya udah gede. Iya. Tapi kalau Kanifa aroma tai kucing nggak ada. Nah, ini baru nih masuk di. Kalau lo pakai pasir Kanifa, tai kucing aromanya nggak ada. Pasir sama makanan. Makanannya juga. Kayaknya gue selama gue pakai Kanifa nih, gue nggak pernah nyium lagi tai kucing. Bau tai kucing. Di kasur nggak pernah. Di rumah ini, kalau kencing masih ada agak-agak bau. Kencing kayak lebih, kebuka. Kencing kayak lebih bau deh, Cing. Iya, tapi ada semprotan itu sekarang. Oh, kucing cowok kan suka spraying kan? Nah itu bau. Tapi udah ada semprotan itu sekarang. Jadi pas lagi dia kencing kita balas gitu? Enggak. Masa kita nungguin dia kapan dia kencing? Enggak. Bekas kencingnya yang bau nih. Sebelah mana? Kita semprot aja. Kan kita tahu nih titik-titiknya. Hilang bau semprotannya apa? Hilang bau kencingnya nih. Hilang bau kencingnya dong. Masa nggak semprot aja nih? Pakai Itinekner. Itu mah jelas wangi. Ada itu jadi penetral bau. Oh. Penetral bau. Tapi bau jengkol nggak hilang. Gue pernah cobain tuh. Di WC? Iya. Tapi jengkol sama pete lebih bau jengkol ternyata dah. Kayaknya ya. Untuk kencingnya. Iya. Tapi untuk bau mulut itu pete. Makanya ada orang bilang kalau mau ngilangin bau jengkol, makan pete. Biar bau pete. Nah, ngilangin bau petenya, belepotin tai. Masa pilihannya belepoti? Di sini biar bau tai. Baru semprot pakai yang cairan itu. Bener bisa makan. Iya. Tapi kan pete jengkol katanya kan pete jengkol duren banyak orang nggak suka kan dia. Apa gara-gara baunya? Bau ya kan? Iya aromanya. Nyengat ya? Iya terlalu nyengat. Bahkan di pesawat nggak boleh kan, ada beberapa hotel ada beberapa yang nggak boleh bawa duren. Wah juga aneh sih kalau di hotel bawa duren sebenarnya. Kalau kita ke Medan, ya makan di tempat. Duren ucok apa sih? Duren ucok. Saya makan duren di tempat Pak Jokowi makan, yang ada pesawat. Ada Pak Jokowinya? Oh nggak ada, udah pulang. Udah pulang gitu. Okay. Udah pulang kayak kemalaman sih kayak datang. Di mana? Di Medan. Di Medan. Pokoknya aduh apa nama tempatnya ya? Pokoknya Duren ucok. Bukan, ada lagi Cing, tapi tempatnya tuh ada pesawat-pesawatnya gitu, ada patung pesawatnya. Kayak Strik 21 dong. Iya, semacam itu dah. Strik 21 di pesawat, ada di dalam pesawat. Itu mah yang di Bekasi kan, itu tuh. Enggak di dalam pesawat. Jadi kita makan gini nih, ada patung pesawatnya gitu. Oh, ada patung pesawat ya, patung bukan pesawat. di dalam. Iya, kayak patung pesawat gitu. Tapi lo Strik 21 pernah nggak? Yang di Bekasi? Yang belum pernah sih sama sekali. Gue masuk ke pesawat itu. Di Bekasi? Iya. Ngapain? Makan itu pengen. Perasaannya apa kayak terbang juga? Pengen ngerasain sensasi makan steak di dalam pesawat. Iya. Sama aja. Terus tiba-tiba ada yang masukin koper gitu-gitu. Gak ada, ternyata sekarang ada kelas bisnisnya katanya. Wah, dikasih selimut. Iya. Tapi aneh makan. Maksudnya kayak makan nih kayak yang kakinya setengah kecemplung, itu juga aneh sih, Cing. Makan apaan? Ada tuh di Instagram saya suka lihat. Kesannya sih terapi ikan. Enggak, bukan. Enggak diterapi. Enggak diterapi masalahnya, setrum kali ya. Dikit-dikit jeret. Ini no sinyal nih, pantesan gak ngomong ya. Iya. Pokoknya masukin kaki setengah nyemplung segini. Tapi kita sambil makan. Apaan? Restoran apa? Ininya apa? Makanannya? Lo pernah? Nggak pernah, cuma ngeliat aja. Sama kayak
sarapan di hotel di Bali gitu. Yang sarapannya taruh ngambang di kolam renang. Floating breakfast. Berarti kita nggak boleh makan di darat ya? Nggak boleh, itu hanya di situ. Begitu keluar keriput-keriput sininya. Kalau kelamaan di ini kan keriput-keriput ya? Jadi keriput. Jadi kisut gitu kan? Apa namanya? Iya, kisut bener. Iya, apa jadi, nempel. Ruas-ruasnya itu ada terasa jadi kayak kuah pancong. Iya. Ya kan? Jadi kayak kuah pancong ininya. Tapi itu ternyata biar kita nggak kemasukan air, biar nggak kedinginan. Itu sistem tubuh kita jadinya ngecilin pori-pori, Cing, katanya. Itu indikasi kalau kita udah kedinginan. Sebelum bibir biru ya. Kan banyak tuh bocah berenang bibirnya sampai biru udah gitu kan. Asli lihat aja jarinya udah pada kisut tuh. Itu kita udah kedinginan tuh. Padahal itu nggak perlu udara dingin ya, di air aja begitu. Iya, mungkin karena suhu kali ya. Iya, suhunya lebih dingin ininya. Soalnya apalagi kita berenang di curug deh, Cing. Bentar aja kita udah pada kisut kan. Bukan di curug sekolah pilot. Wah, itu iya sih sekolah pilot. Ada, ngapain berenang di curug? Sekolah pilot dong lo, gitu. Berenang doang, ngapain harus di curug? Curug itu kan air terjun kan artinya? Iya, air terjun. Itu dingin juga tuh? Dingin lah, Jing. Orang di gunung kan. Harus di gunung sih, curug. Kalau curug ada di sekitaran Pasar Minggu. Tapi anget. Curug yang sekolah pilot, ada curugnya nggak? Ada air terjunnya nggak? Kayaknya nggak ada dah. Kayaknya pakai K dah curug itu mah kayaknya. Pakai K jadi nggak ada. Iya, kalau pakai G dingin, gunung. Mungkin G-nya sih gunung ya. Gunung. Iya. Cairan air gunung. Cairan curug. U-nya apa? Cairan untuk relaksasi untuk lagi gunung. Tapi enak, Cing, main di curug tuh sebenarnya. Gue nggak pernah Camp lah. Oh, kemarin camping nggak ke curug-curug ya? Nggak ke curug ya gue. Terakhir tuh curug ke Balong Endah ada, Cing. Balong Endah tuh di kaki Gunung Salak. Sorry, gue pernah ke curug, tapi Swiss. Gokil. Namanya di Lauterbrunnen. Swiss, Cing. Swiss ada. Itu jalan-jalan keluarga. Iya. Swiss ke Lauterbrunnen. Curug itu kalau di kita. Bisa direnangin. Enggak, gue nggak ke atasnya banget sih. Maksudnya kan berenangnya kan kita. Kan misalnya di sini nih, kita ngeliat itu udah ada curug tuh. Harus naik lagi sekitar 100 meter nggak ada gitu. Tapi gue ke curug Swiss. Kenapa di sini? Sekian banyak curug di Bogor sama Puncak, milihnya di Swiss. Swiss keren banget bener. Gokil. Swiss itu salah satu negara yang pengen saya datengin sih itu. Swiss, Jerman. Iya. Kan itu bisa jalan darat tuh, Swiss Jerman. Bisa. Berarti, Cing, Jeddah Madinah juga bisa jalan darat. Berapa jam? 8 jam kemarin. Kayaknya sama kayak dari Swiss Jerman deh. Iya sih, ada sama. Iya kan? Swiss Italia yang dekat. Oh, Swiss Italia malah dekat? Iya, 3 jam, 4 jam nyampe kayak. Tapi ke Italia juga, Cing Abdel? Ke Italia. Jadi Eropa kemana aja tuh? Swiss? Inggris. Inggris. Nyebrang, Prancis nyebrang. Belgia. Swiss. Swiss. Terakhir gue kemana ya? Itali. Gue pulang dari Roma. Itu 4 negara beda-beda tuh ya? Iya. Maksudnya orang-orangnya tuh kulturnya kayak beda-beda tuh. Kalau di Swiss kan. Dari 4 negara itu paling enak yang mana? Swiss. Lihat Alpen berarti? Gue Alpen itu sebelah mana sih? Pokoknya gue ke gunung-gunung dah. Ke gunung-gunung. Iya sih, kayak Swiss tuh pasti tuh lihat di peta aja Swiss hijau semua, Cing. Kayak banyakan hutannya daripada orangnya. Kayak keren dia, Swiss. Iya kan? Yeah. Swiss. Pengen sih saya ke Swiss tuh. Kayak pengen ngerasain udara nggak ada polusinya gitu. Cakep emang dia. Coklat aroma nih, kalau gue nyium aroma coklat gue inget Swiss. Toblerone. Memori Swiss. Ada kan gunung yang di Toblerone? Itu Alpen kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Tapi emang ada coklatnya, ada pabrik coklatnya di Swiss? Ada, pabrik coklatnya itu yang terkenal namanya apa ya? Aduh, pabrik coklat di Swiss coba deh. Silver Queen? Bukan. Beng 4 kilo selatan. Bukan. Kantin apa sih? Lindet. Oh, Lindet Home of Chocolate. Iya, itu dia tuh. Di dekat Zurich. Iya. Gue ke Zurich gue. Oh, Zurich itu kayak kota yang kotanya harus
datengin ya? Iya, Zuri itu bukan ibu kotanya, ibu kotanya ya. Tapi gue kayak situ, Lindt enak banget coklatnya. Pahit nggak? Apa manis? Manis, tapi nggak bikin gigi sakit. Karena? Ada coklat-coklat yang bikin gigi sakit. Kebanyakan gula apa? Mungkin ya, aduh, gue langsung ngiler. Coklat gini, berarti gini kandungan gulanya tuh rendah gitu, kali ya? Iya. Yeah. Wah, tapi kayak Charlie and Chocolate Factory ya, kita lihat-lihat ya. Tuh, dia kerja di pabrik coklatnya pakai jas, Cing. Nah, di sini orang pakai jas pejabat. Tapi diplomat ternyata nggak pakai jas terus. Iya, kemarin. Kayaknya pakai batik juga dah. Enggak. Diplomat di luar negeri kalau kita kaos ada. Kan kita taunya kalau diplomat orang kedutaan besar pakai jas. Pakai jas gitu. Pakai seragam inian. Apa? Kayak seragam Trans 7 gitu. Konjen gitu. Oh. Ya, kayak gitu-gitu. Dah. Iya sih. Kayaknya kita seragam masa Trans 7. Iya, maksudnya ada logo-logonya gitu. Oh iya. Tapi dia salah satu diplomat itu. Konjennya. Yang dia didelegasikan untuk di negara itu. Di negara itu, ya. Orang Indo kan? Orang Indo, gue. Tapi orang luar yang jadi diplomat kesini, Cing, pernah ketemu nggak? Pernah. Diplomat mana? Diplomat mana waktu kuliah ya waktu itu ya, ada kunjungan. Dia datang sih ke kampus. Tapi pakai seragam Trans 7 lagi? Enggak. Kayak dia Latifi. Yang ada komedi nakal itu mah. Komedi nakal, Konak Latifi. Sama komedi tengah malam. Iya tuh dulu saya kalau nonton komedi tengah malam ngumpet-ngumpet tuh, Cing. Tukul ya? Tukul. Terus abis itu kan Bopa Castello. Terus lanjut ada Mas Ginanjar kayaknya ya? Iya, ada ya. Ingat-ingat tuh dulu tuh ada apa namanya komedi tengah malam. Yeyen ya? Yeyen tuh Mena ya? Yeyen tuh Mena. Main bola, Yeyen Lydia. Sama kuis dia kan? Iya. Itu telepon bener apa kagak sih? Si kuis TV gitu, Cing? Malam-malam, tengah malam? Bener. Tapi semuanya udah disiapin. Biar seru kayak variety show ya? Dia misalnya berapa penelpon? 4 penelpon nih, segmen ini. 4-4-nya udah ada. 4-4-nya udah tinggal on air. Oh, berarti udah disiapin. Udah disiapin. Awal. Biar itu kan live, biar nggak salah ngomong, dikasih tahu. Ininya semuanya di brief dulu. Bahkan yang acara Mama dan AA tuh kalau telepon kayak gitu disiapin. Nanyanya apa? Ini gitu. Ganti boleh nggak gitu? Apa? Misalnya ganti aja ya pertanyaannya gitu. Misal jangan pertanyaan ini, iya. Begitu semuanya disiapin. Nggak, TV mah nggak pernah ada yang benar-benar apa namanya spontan. Tapi kalau Mama dan AA nih, misalnya nggak ada yang mau nanya, yang nanya siapa, Cing? Pasti ada. Gue kalau ini. Nah, berarti Cing udah siapin pertanyaan dong setiap hari? Gue udah siapin pertanyaan menurut temanya ya. Kan ada yang, Mas saya mau bertanya di luar tema boleh nggak? Pasti ada. Itu ada yang ibu-ibu yang ngalor ngidul itu, ada Cing tuh? Ada. Yang dia nanya apa nggak jelas gitu? Nggak jelas, iya. Sering banget itu. Ngantuk kali dia ya? Iya, dari jam 2. Gue kalau ngomong nih, jokes gue yang pasti gue sampaikan ada pada saat, Mah kalau nanya di luar tema boleh nggak? Boleh, mau di luar tembok juga boleh. Ya, biar ketawa sama emak tuh kayak gitu aja ya. Luar tembok? Luar tema boleh, luar tembok boleh, ntar balik lagi ya. Gitu. Ngeliat Cing Abdel di Mama dan AA ya? Gemuk, memang bener ya. Dibanding sekarang ya? Iya. Tuh yang itu tuh. Orang makin tua makin gemuk. Ini makin tua malah makin kurus. Kayak ngeliat Nicholas Saputra. Mukanya? Seger. Gue kira muka aja. Iya. Kalau mukanya sih kita bisa bicarakan lagi dah. Cuman kalau seger, makin tua makin seger. Segeran tua gue. Lo ngeliatnya? Iya. Lagi muda gini mah kayak ya Allah, apa aja dimakan. Ya Allah, beneran. Gemuk banget ya? Coba Cing Abdel pakai jilbab. Saya kayak juga ngiranya orang yang paling belakang lagi tuh. Iya kan? Tuh. Tapi di era ini, Cing, di era Cing Abdel Mama Dana kan lawannya ada Ustadz siapa tuh di Trans TV, Ustadz Maulana. Terus ada lagi yang abis sholat subuh tuh kalau di TV One apa di mana ya? Ada lagi. Tapi orang-orang pada paling banyak nonton ini sih sama Ustadz Maulana gitu. Iya betul, Mama Dana. Apple to apple gitu loh, kayak ngelihat. Bisa airdrop dong.
Oh iya, apple to apple, iya bener. Bisa airdrop. Tuh. Oh iya, gemuk banget. Iya kan? Iya bener. Tapi ya kelihatan masih muda gitu, kelihatan masih umurnya. Karena belum ini kali ya, belum. Ini 40-an ini. 40. Ini 40 masa sih? Sepican gitu? 37, 38 lah ini. Soalnya belum ada yang putih, Cing, dari rambut-rambut. Rambut-rambut, iya. Jadi belum kelihatan tuh. Ini tapi nih kalau Cing sekarang warnain rambut jadi hitam, lebih seger lagi, Cing. Ya barulah Nicholas Saputra itu, bener. Bisa lah. Bisa. Ya 11-26 lah. 11-26. Iya. Siapa 11, siapa 26, ya terserah. Cuman gue ini iritasi, gue juga pengen. Oh jangan dah. Yang kayak sampo kan ada tuh, Cing. Iya, itu iritasi gue. Ada orang kayak sampo sampai muka juga hitam juga. Iya, ya, hitam. Di sini juga hitam gue pertama kali. Sini gue hitam. Kan ada ininya kan, sarung tangannya. Gue nggak tahu. Gue pikir gitu-gitu aja. Lah hitam. Ininya hitam. Lama lagi hilangnya. Iya. Tapi kan bau aroma. Bau obat gitu kan nggak enak. Iya, bau aroma. Kayak kita nyium rambut kebakar. Ingat nggak bau rambut kebakar? Ingat. Aroma itu pasti membawa kita ke sebuah ingatan. Iya pasti. Karbol rumah sakit, bau rumah sakit. Itu kayak inget jenguk siapa kalau saya. Iya. Kalau gue inget dirawat. Inget dirawat. Ingat Putau. Bau bensin. Enak banget bener itu. Bau bensin tuh. Pantesan dulu saya kecil lihat orang kalau isi bensin pada nungguin ya. Gak, karena dulu sering pakau di pom bensin. Jadi kalau ada aroma bensin, gue ingat kejadian-kejadian itu gitu. Oh. Tapi gue senang bau bensin emang. Enak, Cing, bau bensin. Premium paling enak dah dulu. Emang beda? Sama. Beda baunya, Cing. Kayaknya kalau dulu paling mahal kan Pertamax ya. Iya. Baunya nggak enak, Cing. Premix, lo pernah nggak? Premix gimana tuh? Premix ada. Nggak tahu nama Kayak Premix. setelah premium, Premix. Bukan Pertalite. Ah, itu mah baru-baru coba bensin Premix. Tuh, Premium Mixer. Iya. 90-an. Soalnya saya kan tahu pom bensin kan tahun berapa ya? Pas lagi lambangnya masih kuda laut dah. Iya, Pertamina kuda laut. Masih lambang kuda laut. Alhamdulillah kan bokap punya mobil dari saya kecil sama abang saya kecil tuh. Jadi kan kalau diajak isi bensinnya seneng banget kan. Nah tapi kadang bokap marah tuh kalau misalnya udah kaca jangan dibuka gitu, takutnya baunya ke dalam. Cuman kita seneng, Cing, ya. Iya. Bau. Kadang kalau bokap lagi isi, tuh bener kan logonya kuda laut, isi bensin di motor tuh ambil lidi gini nih, taruh di tangkinya, terus kita cium-ciumin gitu. Tapi takutnya kayak ngelem kan jadinya. Iya. Terteler lagi. Kuda laut kan yang hamil cowok. Kan iya benar karena kan? Ceweknya taruh telurnya nitip di cowok. Tapi pembuahannya tetap di cewek. Jadi ada kalau numpang ini doang, numpang perut. Gedein, ya, numpang ngetesin. Oh. Jadi nanti pas lagi dia keluarnya kayak lagi endut-endutan gitu, Cing. Gitu. Keluar dari perutnya, dari atasnya gitu. Perut yang mana? Perut atasnya gitu ada keluar bolong gitu. Iya. Yang cowoknya. Jadi dia cuma minjem tempat. Prosesnya tuh. Oh gitu. Jadi dia udah melakukan pembuahan, habis itu pas udah ada telurnya dipindahin kayak itu, Cing, ke si kuda laut cowok. Dijagain dah. Proses pembuahannya tetap di cewek. Bener. Cuman dipindahin aja ke cowok. Kayak mungkin nggak aman kali kalau taruh di cewek. Mungkin di karang-karang gitu ya. Nggak aman. Maksudnya taruh di karang-karang. Kan kayak kita ngeliat ikan air tawar kan kayak nila gitu. Kayak di tembok-tembok, telurnya kan. Nempel ya telurnya. Nempel. Nah terus yang aneh lagi arwana, Cing. Kita mau misalnya peternak arwana, mau panen arwana, bongkar mulutnya, Cing. Bongkar mulutnya karena disimpan di mulutnya anaknya. Telurnya apa anaknya? Udah netes. Jadi pas dibuka tuh udah ikan-ikan gitu. Beneran coba dah lihat anak arwana, panen arwana pasti dari mulut. Kalau nggak digituin, secara alami dia akan gimana? Keluar kayaknya. Keluar anak. Kan udah makin gini mah kagak muat, Cing, mulutnya arwana juga kagak segede-gede. Nggak, maksud gue kalau nggak ditolongin. Tuh, lihat tuh orang kan tuh.
Dari mulutnya, Cing. Tapi kalau secara alami, kayaknya mah buka-buka sendiri. Cuman ini kan gara-gara peternak harus misahin bibit-bibit anaknya. Karena masih ada oren-oren ya kan, itu kayak apa sih bahan makanannya dia sisa sampai dia rada gede, nanti baru bisa kasih makan pelet. Ya maksudnya kalau alami dia ular anak. Lu pernah lihat gak? Nggak pernah sih. Yang alami? Belum pernah lihat. Karena ini kan ikan rawa kan. Ngeri juga sih ngeliat di alam ada arwana mah. Iya. Tuh, lagi dibongkar, Cing, mulutnya digituin. Pas lagi. Jadi udah ketahuan nih mana yang hamil ya, gitu. Cewek tapi? Nah, itu saya nggak tahu. Belum tahu dah. Itu cewek atau cowokannya. Tapi jelas dari mulut. Gitu. Iya. Apa tadi di ikan laut? Ada ikan, masa ada kuda? Montok. Ini kuda laut paling montok di dunia. Buat apa? Kuda laut paling montok. Enggak montok. Ini nanya SpongeBob kali. Iya. Kuda laut paling montok apanya sih? Kayaknya paling gede kali di antara yang lain-lain ya. Tapi warnanya sih mati. Iya. Enggak. Masa montok sih begitu? Tapi gue serem lu ngeliat ini kontur-kontur kulitnya ini nih. Kayak naga. Iya, kayak prasejarah gitu. Prasejarah apa? Kayak mitologi. Iya, zaman-zaman dulu lah gitulah. Yang kita nggak tahu ada apa kagak. Iya. Gue baru lewat lagi tuh. Ada orang bikin konten pakai AI, dia hidup di tahun berapa gitu. Lewat gak? Oh, lihat, Cing. Tapi POV gitu kan? Hah? Yang POV apa bukan? Sama dianya sekarang. Tapi dulu POV. Yang pas lagi Spanish flu apa gitu-gitu. Bukan. Enggak, dia tiba-tiba dianya ada kan? Sekarang saya ajak kamu ke zaman Majapahit, masuk ke gerbang. Dia pakai AI ininya semua. Seru ya? Masuk ke gerbang ke ini, terus orang lagi belanja kayak gitu. AI dianya ikut. Gimana bikinnya pakai apa ya? Maulana apa namanya, apa Maul ya? Promnya bagus berarti dia. Nah, itu tuh. Dia bikinnya pakai apa ya? AI sih yang jelas, cuman makanya ininya promnya sedetil apa gitu. Sampai apa namanya? Bisa ada orang lagi dagang, dia yang beli. Tuh, gimana tuh? Dia masukin dianya, dia ikut gak? Tapi ini dianya nih, Cing. Siapa namanya? Maul apa bukan? Ini, Cing. Iya, coba nih. Wah, ini makanya ngumpulin warga bener kali. Masa ngumpulin warga bener terus di syuting buat konten. Coba lihat ini gambarnya. Ini lagi di mana? Tapi ini katanya Majapahit katanya AI generated. Iya. Wih. Jangan yang ada tulisan-tulisannya dong. Tuh. Tapi kayak nggak kayak AI ya? Iya. Nah, kalau kayak gini kelihatan AI nih. Tuh. Sok kayak ngeliat-ngeliat tuh megang. Dia gimana ya? Iya ya. Bikinnya ya? Wah, nih ngeri juga sih. Tuh dia ke pasar, dia ntar belanja, tawar-tawaran. Ketemu empu nggak? Iya. Nggak ya? Dia kan harus masukin prom sedetil itu kan, zaman ini. Berarti kayak green screen kali dia bikinnya ya? Enggak, tuh dia megang-megang gituan tuh. Itu bener kali? Apa gimana sih? AI itu, tadi ada ituannya. Nah, tuh, ini kan ada bikin bata. Ada scene Majapahit. Scene dia jalan. Terus ada scene orang-orang gini. Ngetok gitu. Gimana caranya ya? Dianya ada di situ tuh. Kayaknya numpang muka doang kali dia. Itu badannya badan orang lain badan juga. Orang lain juga tuh. Wah, lagi mandi. Kebo kagak berubah, Cing, ya dari zaman Majapahit sampai sekarang ya. Kebo. Sapi malah jarang lihat kita. Kebo. Tuh, rapi banget ya. Tuh. Tapi mau paling bahaya sih sebenarnya AI sih. Sekarang banyak orang yang kemakan berita-berita dari AI gitu. Mungkin yang umuran 60 ke atas tuh. Umur-umuran gue juga udah banyak tuh di grup-grup yang sekolah gue pada nge-share AI itu gitu. Yang terakhir foto yang rame juga ada tuh, Cing. Yang apa? Yang Pak Bahlil. Yang salaman sama orang India. Pokoknya tuh sempet rame kayak kegoreng-goreng. Saya tahu nih AI, masa ada foto apa kayak press call gitu, cuman masa fotografernya di belakang. Gitu. Jadi orang udah banyak yang marah pas segala macem. Ini makanya AI deh. Kelihatan kalau lagi ngomong AI
tetap ada gerakan yang nggak manusiawi lah gitu. Iya, foto juga kelihatan sih, Cing. Foto juga ya? Foto pasti kelihatan sih. Terlalu sempurna ya? Terlalu sempurna, kita dibuat sesempurna mungkin. Iya. Kulit yang kusem jadi, wah kok cerah banget. Cerah banget, iya benar. Iya, terus iya. rada gemuk jadi tirus. Itu kayak udah ketahuan banget tuh. Iya. Aroma dan memori udah kayaknya kita. Iya. Iya. Aman ya? 40 menit udah. Tertata emang kalau nggak ada picannya. Jarang bohongnya kita. Jarang bohongnya. Berarti kita ketahuan dong Cing, ini di ujungnya. Berarti kita suka cerita bohong. Maksudnya kan kalau cerita kayak lomba-lombaan, gue pernah gitu kan. Kalau bertiga, iya gue juga pernah ini gitu kan. Harus bohong salah satunya. Nggak mungkin. Ya siapa lagi kalau bukan yang satu itu, Cing. Nggak mungkin nih bertiga semua pernah melakukan hal yang kayak, iya gue juga pernah ini gitu. Tapi Cing, kalau misalnya saya ngalamin pernah, dia kayak nggak terima, Cing. Kalau mah pernah mulu. Kayak dia ke Danau Toba. Saya pernah ke Danau Toba, Cing, 2013. Karena saudara ada yang di Medan. Sekalian dah main Danau Toba. Lu mau pernah mulu, lu mana buktinya? Sampai begitu, Cing, sampai masa saya karena dia memproyeksikan itu dirinya. Kalau gue ngomong gue pernah, dia belum tentu pernah. Orang gue inget banget aja dia lagi ngarang. Iya, gue inget banget sama papa nenek. Nah, kalau gue inget banget, ya udah berarti dia lagi bohong. Sampai di radio aja dibawa, Cing, lagi siaran. Gue tuh inget banget. Gue ketawa doang tuh. Sampai akhirnya ada followers gue sama dia gitu, sama Pican. Nih bang, kalau cerita gue inget banget, musisinya juga dibohongin ya, gitu. Iya, pasti. Akhirnya gara-gara kita kayak udah ngasih tahu dia tukang bohong, jadinya orang taunya dia bohong banget. Iya, gitu. bohong banget, emang. Masa apa-apa pernah juga dia? Iya, kayak umur baru 40. Semuanya pernah, Cing. Pengalamannya terlalu banyak gitu. Iya, dia aja sibuk kerja. Iya. Dulu kan mudanya. Sampai sekarang dah sibuk kerja mulu. Semuanya pernah tapi, Cing. Iya. Tapi nih, ke Las Vegas tempat judi, masa pernah? Dulu lagi kerjaannya dia kan. Iya, tapi kan kayaknya Pican kok ke Las Vegas tempat judi? Masa iya sih? Iya. Kok pernah? Terus ngeliat setan di situ. Apaan? Iya, udah sampai Amerika ngeliat kuntilanak sih. Katanya satpamnya juga ngeliat. Katanya satpamnya, iya nih bener sering ada terjadi ini. Iya. Semu itu cerita itu palsu. Itu cuman akal-akalan entertain. Iya, maksudnya bisa sedetil itu masa ngeliat setan terus ada security yang bilang iya memang di situ juga. Ya kayak cerita film horor kita. Iya, kayak cerita. Aduh, di cerita yang ada manusianya kita nggak percaya. Ditambah cerita hantu, ada setan. Yang cerita sini sama lu belum? Yang mana? Bukan? Yang di jalan tol. Iya, yang pocong. Ya kan ngelihat masa dia doang. Kita desak dia gimana, Bu? Iya. Dia kebingungan. Dari sekian banyak siswa dalam bis yang dipilih cuman dia, itu udah aneh. Terus dia ngelihat sedikit terus bisa gambarin detil. Itu kota tinggi banget. Terus masa bisnya kayak memang begini jalannya muterin si pocong kan heng gitu doang. Terus dia ngeliatin gitu. Masa nggak curiga sih teman-temannya? Lu ngeliat apa, Chan? Gitu. Iya. Gak mungkin. Pokoknya Pican kalau kita desak mukanya udah gitu-gitu tuh, bohong udah. Udah, Adi bohong nih. Bang Awe aja akuin dia tukang bohong. Gitu. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Ngopi Nek. Ngobrol bareng Pican, bareng Nehru, tapi nggak ada Pican. Nah,